Kita lanjutkan lagi alur cerita solo ranker Rokan dengan job class berserkernya. Di part 13 kemarin, Rokan berhasil memenjarakan Pilea setelah membongkar semua rahasia antara Guild MP dan Blood Chaser yang saling bekerja sama melakukan PK dan mencuri item yang dijatuhkan player lain. Setelah menyelesaikan masalahnya dengan Guild MP, Rokan kembali login untuk menghabisi para bandit gunung. Setelah bertarung melawan semua bawahannya, Rokan langsung disambut oleh ketua bandit gunung, Girotin, berlevel 100. "Bajingan, beraninya kau menyakiti saudara-saudaraku. Mendekatlah kemari dan biarkan aku memenggal kepalamu," kata ketua bandit gunung. Rokan tidak termakan dengan tipuan itu. Dia langsung mengaktifkan skill War Cry, sehingga salah satu bandit yang bersembunyi dengan mode stealth, mode tidak terlihat, juga terkena efek dari skill War Cry dan memaksanya untuk menampakkan diri. Ketua bandit terkejut. Bagaimana bisa orang ini mengetahui kalau salah satu anak buahnya sedang bersembunyi dan siap memberikan serangan kejutan? Rokan sudah mengetahui ini semua berdasarkan pengalaman bermainnya di masa lalu. Persembunyian bandit gunung adalah permulaan dari quest terkenal yang bernama Fury King Quest. Jika Rokan berhasil mengalahkan setiap ketua dari persembunyian bandit gunung, Rokan bisa mendapatkan quest yang akan membawanya bertarung melawan Fury King yang menjadi pemimpin dari banyaknya ketua bandit gunung. Jadi sepertinya di gunung ini ada banyak bandit yang membentuk kelompoknya masing-masing. Dan jika Rokan bisa menghancurkan semua kelompok itu, Rokan bisa mendapat kesempatan untuk melawan Fury King. Dan berdasarkan apa yang dikatakan dalam sistem, siapapun yang berhasil menang melawan pemimpin para bandit, orang itu akan mendapatkan hadiah equipment X of Fury, sebuah item dengan stat yang luar biasa dan dianggap sebagai item yang wajib dimiliki oleh seorang berserker sejati. Untuk bisa mendapatkan item itu, di masa lalu, Rokan sudah banyak mempelajari informasi yang berhubungan dengan bandit gunung. Salah satu informasi penting yang Rokan dapat adalah wakil ketua bandit gunung. Dia adalah orang yang sangat merepotkan, mampu menggunakan skill stealth dan memberikan serangan yang hampir tidak dapat dihindari. Tidak memberi kesempatan untuk kabur, Rokan langsung menghabisi orang itu dengan satu tebasan. Push! Tidak! Teriak ketua bandit. Setelah itu, Rokan bertarung melawan ketua dari kelompok bandit itu. Ketua bandit bisa memberikan sedikit perlawanan, tapi itu belum cukup untuk bisa mengalahkan Rokan yang sudah dapat membuka skill Berserk level 2-nya. Ketua bandit yang terbunuh menjatuhkan beberapa drop item. Salah satunya Fury King's Letter, sebuah item yang memberikan informasi tentang King Fury, pemimpin para bandit. Rokan juga mendapat satu item lagi, yaitu Hawkins Journal. Oke, kita sedikit flashback ke belakang. Di part 10 kemarin, Materian meminta Rokan mencari Hawkins, seorang investigator yang hilang. Namun di sini ada sedikit kesalahan informasi. Lebih tepatnya, quest yang diberikan Materian meminta Rokan untuk mencari Hawkins Journal, catatan yang ditinggalkan oleh seseorang bernama Hakin. Lanjut. Setelah mencari cukup lama,
Rokan akhirnya bisa menemukan halaman terakhir setelah mengalahkan ketua bandit gunung. Setelah menggabungkan semua catatan yang berhasil dia kumpulkan, Rokan akhirnya mengetahui lokasi yang harus dia tuju selanjutnya. Cave of Death, Gua Kematian. Setelah mengikuti arahan dalam buku, sampailah Rokan di depan pintu masuk Cave of Death, gua yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Di depan gua, dia menemukan jasad Hakin yang telah lama mati. Dialah Hakin, orang yang telah mengumpulkan informasi yang tertulis di dalam buku. Rokan lalu mengambil cincin Hakin dan menggunakannya untuk membuka pintu gua yang tersegel. Tepat saat Rokan membuka pintu gua, para pasukan kegelapan yang selama ini tersegel di dalamnya berusaha untuk keluar menuju dunia manusia dengan tujuan menyebarkan kehancuran. Mereka adalah Elite Skeleton Soldier, pasukan tengkorak dengan armor di tubuhnya. Sebuah quest muncul, meminta Rokan menghalangi para skeleton menyeberang ke dunia manusia. Pertarungan pun tidak terelakkan. Panah, tombak, pedang. Para tengkorak ini adalah monster yang dapat menggunakan senjata, hampir sama seperti para bandit. Hanya saja ada satu hal yang berbeda. Para skeleton tidak memiliki rasa takut akan kematian. Karena sifat mereka yang tidak takut mati, skeleton akan fokus menyerang dan tidak terlalu memperdulikan pertahanannya. Rokan memanfaatkan kelemahan itu dan dengan mudah menghancurkan para tulang berjalan yang berusaha keluar dari gua. Tepat saat pasukan elitnya dihabisi, muncullah bos dungeon, Skeleton General berlevel 100. Hahaha. Akhirnya segelku terlepas. Kau akan menjadi manusia pertama yang menyaksikan kehebatan pasukan mayat hidup, kata bos dungeon pada Rokan. Melihat kebangkitan bos dungeon, Rokan langsung melompat menggunakan leap attack dan menyerang bos dungeon itu. Push. Rokan terus menyerang bos dungeon tanpa henti. Tujuannya adalah untuk mencegah bos dungeon mengaktifkan skill pasifnya. Bos dungeon Skeleton General memiliki skill pasif bernama Death Aura yang memungkinkannya memanggil sekelompok skeleton untuk bertarung di sisinya. Jika dia berhasil mengaktifkan skill pasif ini, maka dipastikan Rokan akan semakin kewalahan melawan bos dungeon beserta pasukannya. Itulah sebabnya Rokan tidak ingin memberi kesempatan bagi musuhnya untuk mengaktifkan skill Death Aura miliknya. Merasa terus terpojokkan, bos dungeon memanggil satu makhluk raksasa untuk menelan Rokan. Tetapi dengan insting dan timing yang pas, Rokan berhasil melakukan blink ke arah belakang dengan menggunakan item ring. Ini adalah item yang dipungut Rokan saat dulu mengalahkan salah satu dari petinggi Guild Blood Chaser. Kembali ke pertarungan. Melihat Rokan berhasil menghindar ke belakang, Skeleton General memanfaatkan momen ini untuk mengaktifkan skill pasifnya, Death Aura. Baru saja dia ingin mengaktifkan skill itu, Rokan kembali muncul menghantam wajahnya, ditambah dengan kombinasi serangan dari skill Shoulder Charge yang membuat bos dungeon terhempas mundur. Setelah health point-nya berkurang, bos dungeon beralih ke mode tempur Spiritualization, Summon Undead.
Ini adalah fase kedua yang tidak bisa dihentikan dengan cara apapun. Setiap monster dengan level yang tinggi selalu memiliki pola serangan yang dapat berubah setiap saat. Bos monster memanggil makhluk aneh yang menyerupai kuda untuk bertarung bersamanya, membuat pergerakannya semakin cepat. Skeleton General dengan cepat mengayunkan senjatanya dan berlari ke arah Rokan. Rokan yang coba menahan serangan itu secara langsung sampai dibuat terpental cukup jauh dan mendapat luka yang cukup serius. Beruntung, dia sudah menyiapkan banyak potion untuk memulihkan mana dan health point-nya yang hilang. Sial. Tidak kusangka dia akan jadi sekuat itu, kata Rokan. Sebenarnya, Rokan bisa mengalahkan bos dungeon ini dengan mudah jika dia ingin menggunakan skill berserk miliknya. Tapi, Rokan tidak mau menggunakan skill itu dulu karena masih ada hal penting yang ingin dia lakukan setelah mengalahkan bos dungeon, Skeleton General yang ada di depannya. Jika tidak bisa menang menggunakan kekuatan, maka bertarunglah dengan mengandalkan teknik. Rokan lalu mengganti senjatanya menjadi kapak yang lebih kecil dan melemparnya ke arah Skeleton General. Saat bos dungeon menahan serangan itu, dengan cepat Rokan berlari mendekati Skeleton General dan mengganti senjatanya dengan kapak yang lebih besar lagi. Dengan kombinasi item dan skill, Rokan berhasil membunuh monster kuda yang ditunggangi bos dungeon. Beraninya kau, dasar makhluk rendahan, teriak bos dungeon Skeleton General. Dengan menghilangnya makhluk tunggangan itu, kini bos dungeon memiliki kekurangan dalam hal kecepatan. Dia tidak bisa memanggil kembali makhluk lain karena skill spiritualization miliknya masih dalam keadaan cooldown. Dengan memanfaatkan momentum itu, Rokan kembali mendekat memberi serangan bertubi-tubi yang tidak bisa ditangkis oleh musuhnya. Serangan bertubi-tubi digabungkan dengan skill Shoulder Charge. Rokan berhasil memaksa Skeleton General dan membuatnya tersungkur di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Aku tahu skill milikmu masih cooldown. Jadi, terimalah kematianmu dengan ikhlas, kata Rokan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Rokan langsung membelah tubuh bos dungeon dengan satu tebasan yang memberikan critical damage. Sebuah notifikasi muncul. Skeleton General telah berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan hancurnya tubuh bos dungeon, sebuah kristal muncul dari dalam tubuhnya. The Essence of the Dead. Sebuah kristal yang dikelilingi aura kegelapan yang sangat pekat. Kristal yang ada di hadapan Rokan saat ini adalah item terakhir yang diminta oleh Materian. Sebuah notifikasi kembali muncul. Cepat! Essence of the Dead mempunyai kekuatan untuk membangkitkan yang mati. Jika Anda tidak segera mengambilnya, kematian akan terus bangkit. Bersamaan dengan notifikasi itu, para undead mulai bangkit satu persatu dan jumlah mereka terus bertambah semakin banyak. Sistem meminta Rokan segera mengambil Essence of the Dead dari tempatnya untuk mencegah para undead terus bangkit dari kematian. Apa kau gila? Di depanku saat ini ada sekumpulan monster yang bisa memberiku XP yang tidak terbatas.
Kenapa aku harus mengikuti perintah dari sistem? Rokan bermaksud menjadikan semua monster itu sebagai alat untuk naik level dengan cara yang instan. Rokan bermaksud menghabisi semua monster itu sendirian. Dengan adanya Essence of the Dead di tempatnya, para undead ini akan terus bangkit kembali dan memberikan XP tanpa batas. Unlimited farming. Dan inilah alasan kenapa Rokan tidak mau menggunakan skill Berserk-nya saat melawan boss dungeon sebelumnya. Skill Berserk hanya disimpan untuk momen ini. Para undead yang bermunculan kini mulai menyerang Rokan. Hap, push. Hahaha. Majulah kalian dan bantu aku naik level dengan cepat, kata Rokan. Trust, trak, boom. Terus bertarung tanpa henti selama 4 hari non-stop. Kini Rokan telah berhasil mencapai level 99. Tentu saja itu bukan hari-hari yang mudah. Melawan banyak undead dengan jumlah yang tidak terbatas, Rokan harus bersembunyi untuk memulihkan health point dan mananya. Baru setelah itu dia kembali menghadapi para undead. Setelah merasa semua sudah cukup, Rokan mendekat dan mengambil Essence of the Dead dari tempatnya. Dengan diambilnya Essence of the Dead, para undead sudah tidak bisa bangkit dari kematian lagi. Sebuah notifikasi muncul memberitahukan quest telah berhasil diselesaikan. Berkat pencapaian ini, Rokan mendapat sebuah titel baru, Subjugator of Death. Sebuah titel kelas unik yang akan meningkatkan attack dan defense Rokan saat dimana dirinya berhadapan dengan undead atau mayat hidup. Wow, skill pasif titel ini sangat hebat. Kapan ya aku bisa mencobanya melawan undead lagi, kata Rokan. Tapi belum selesai sampai di situ. Essence of the Dead yang dipegang Rokan memiliki sebuah kutukan yang dapat membunuh orang yang memegangnya jika dibiarkan begitu saja. Karena questnya telah diselesaikan, dungeon ini pun perlahan mulai runtuh. Rokan lalu menggunakan Rune Book untuk segera berteleportasi ke kota Trinsik, membawakan Essence of the Dead pada Materian dan mengambil hadiah utama dari quest berantai ini. Rokan juga segera kembali ke kota Trinsik untuk menemui Materian dan mengantarkan Essence of the Dead secepatnya. Sesampainya di kota Trinsik, Rokan langsung menemui Materian di markas penyihir dan membawa Crystal Essence of the Dead yang telah berhasil dia dapatkan sebelumnya. Melihat Rokan yang dipenuhi dengan kutukan kematian, Materian mengambil Crystal Essence of the Dead, menyembuhkan Rokan dan memberinya ramuan yang dapat menetralisir sisa-sisa kutukan yang tertinggal pada tubuh Rokan. Setelah melihat kemampuan Rokan menyelesaikan quest berantai, Materian menawari Rokan untuk menjadi salah satu investigatornya. Rokan menerima tawaran itu untuk menjadi investigator, karena sejak awal itulah yang dia incar, menjadi seorang investigator. Sekaligus menjadi hadiah dari quest berantai yang telah berhasil diselesaikan Rokan. Jadi, manusia, elf, dwarf, dan gnome, keempat ras ini telah membuat semacam organisasi untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan semua ras yang ada di benua. Dan investigator
adalah orang-orang terpilih yang menjadi perwakilan dari spesiesnya masing-masing. Yang berarti di sini Rokan adalah investigator yang mewakili umat manusia. Luar biasa. Keuntungan lain yang didapat investigator adalah dia akan dihormati oleh spesies lain di wilayah manapun mereka berada. Materian lalu memberikan Rokan sebuah cincin yang menjadi bukti atau identitas bahwa Rokan adalah seorang investigator, perwakilan umat manusia. Investigator Ring memiliki efek spesial yang dapat memulihkan 3000 health point penggunanya. Dapat digunakan sekali sehari. Jika Rokan menggunakan cincin ini dalam pertarungan, maka dia dapat memulihkan 3000 health point-nya yang hilang. Item yang sangat berguna bagi seorang berserker seperti Rokan. Melawan monster tikus di saluran pembuangan, mengumpulkan ekor lizardman, mencari buah monster, berhadapan dengan roh penjaga danau, mencari Hawkins Journal, berurusan dengan bandit gunung, dan terakhir menghadapi bos dungeon Skeleton General dan semua pasukannya. Semua quest sulit itu dilakukan Rokan hanya untuk mendapatkan sebuah item, Investigator Ring. Sebelum Rokan meninggalkan markas penyihir, Materian berkata pada Rokan, "Tidak peduli apa tujuan dan ambisimu, aku, Materian, ketua guild penyihir, akan selalu mendukungmu karena kau adalah investigator kami," kata Materian. Setelah menyelesaikan semua urusannya dengan Materian, Rokan bergegas pergi ke markas Berserker untuk melakukan pemilihan job kelas ketiganya. Orang yang ada di sana terkejut karena belum lama ini Rokan baru saja melakukan pemilihan job kedua, dan sekarang dia sudah kembali dan mencapai level 99 dan segera ingin melakukan pemilihan job kelas ketiganya. Orang ini kemudian berkata, untuk bisa melakukan pemilihan job ketiga, Rokan harus menyelesaikan sebuah quest. Bertarung 1 lawan 1 melawan musuh berlevel 100. Tidak penting musuhnya seorang player, monster atau binatang buas. Selama mereka berlevel 100, maka itu sudah cukup. Mendengar persyaratan itu, Rokan hanya tersenyum. Sebuah notifikasi muncul. Mengkonfirmasi catatan kemenangan melawan kesatria penjaga danau, Art White. Mengkonfirmasi catatan kemenangan melawan pemimpin bandit gunung, Girotin. Mengkonfirmasi catatan kemenangan melawan bos dungeon, Skeleton General, berlevel 100. Hah? Sudah selesai? Bukan cuma satu, kau bahkan mengalahkan ketiga-tiganya, teriak penjaga toko itu karena terkejut. Dengan terselesaikannya quest tersebut, Rokan juga mendapatkan tambahan XP dan berhasil naik ke level 100. Bersamaan dengan itu, Rokan kini memenuhi persyaratan untuk pemilihan job kelas ketiganya. Rokan diberikan sebuah hadiah, memilih satu senjata dari 3 senjata kelas atas yang ada. Tidak perlu pikir panjang, tentu saja Rokan memilih kapak Berserker Battle Axe, sebuah kapak yang kokoh dan sangat cocok dengan gaya bertarung berserker yang barbar. Rokan juga membeli 5 buku skill baru yang bisa dia pelajari. Skill Force, memasukkan energi mana yang dapat memperkuat senjata. Skill Guard,
meningkatkan defense dan memunculkan sebuah barrier yang dapat memblokir semua serangan. Skill charge meningkatkan movement speed sebesar 200% selama 5 detik. Skill charge ini hampir sama dengan skill dash, mirip-mirip lah. Hanya saja skill charge ini lebih efektif digunakan untuk mengejar musuh. Selanjutnya adalah twice attack, memutar tubuh, mengayunkan senjata dan memotong musuh yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, body fortification, menambah health point dan defense sebesar 5%. Tidak lupa, Rokan juga membeli buku Combination Skill. Ini adalah skill yang terbuka setelah player mencapai level 100, di mana mereka bisa menggabungkan 2 atau lebih skill dan membuat 3 skill baru. Orang ini kemudian berpesan pada Rokan untuk berhati-hati memilih skill yang akan dia kombinasikan, karena jika salah mengkombinasikan skill, Rokan mungkin hanya akan mendapatkan skill baru yang tidak berguna. Karena Rokan membeli banyak barang, orang ini memberikan sebuah bonus. Dia memberikan Rokan sebuah item secara cuma-cuma. Game of Madness, item sekali pakai yang dapat menghilangkan efek penalti setelah menggunakan skill Berserk. Skill Berserk akan meningkatkan semua stat Rokan sampai berkali-kali lipat. Namun begitu durasi skillnya habis, semua stat Rokan akan menurun drastis, membuatnya menjadi lemah dan mudah untuk diserang. Kegunaan dari Game of Madness ini akan menghilangkan efek penalti dari skill Berserk tersebut. Tapi karena ini adalah item sekali pakai, maka Rokan diingatkan untuk menggunakannya hanya dalam keadaan mendesak saja. Rokan lalu membayar semua yang dia beli dan keluar meninggalkan markas Berserker. Orang ini bertanya-tanya, siapa sebenarnya laki-laki itu? Dia bisa naik level dengan sangat cepat, dan yang lebih gila lagi, dia bisa mengalahkan 3 monster kuat yang ada di kota ini. Sial, sepertinya aku baru saja berjumpa dengan orang yang akan menjadi master tingkat tinggi di masa depan. Setelah semua urusannya telah selesai, Rokan meninggalkan kota Trinsik dan kembali ke kota Keton untuk menemui Steroyan, melapor tentang quest yang telah dia selesaikan. Karena saat ini Rokan telah mencapai level 100 dan menjadi seorang investigator, Rokan berencana pergi ke kota Crossroad. Keton adalah kota pertama, Trinsik kota kedua, dan Crossroad adalah kota ketiga. Kota Crossroad dihuni oleh 4 spesies berbeda: manusia, elf, dwarf, dan gnome. Tidak sembarang orang dapat memasuki kota ini. Hanya mereka yang mencapai level 100 yang akan diizinkan untuk memasuki kota Crossroad. Sebelum berangkat, Steroyan memberikan 2 surat untuk dibawa Rokan. Surat yang pertama untuk diberikan pada seseorang bernama Rikum. Dia adalah orang yang akan mengantar Rokan ke kota Crossroad nanti. Dan surat yang kedua diberikan untuk seseorang bernama Malkin, penjaga yang tinggal di dalam kota. Tidak lama setelah itu, Rokan pergi menemui orang yang bernama Rikum di sebuah tambang tua. Rupanya, orang bernama Rikum ini bukanlah manusia, tetapi seseorang dari ras gnome. Yang menjadi masalah adalah kendaraan yang akan dia gunakan mengantar Rokan. Rupanya adalah sebuah kereta tambang berukuran kecil.
Kereta yang biasa dia gunakan mengangkut bongkahan batu dan lain-lain. Awalnya, Rokan menolak dan memilih untuk berjalan kaki saja. Tapi Rikum berkata, berjalan kaki ke kota Crossroad akan memakan waktu berhari-hari. Rokan jadi kepikiran, jika dia terlambat sampai ke kota Crossroad, dia akan kehilangan kesempatan menjadi orang pertama yang sampai ke sana. Orang pertama yang mendapatkan quest penting, orang pertama yang mendapatkan titel, dan lain-lain. Mau tidak mau, Rokan terpaksa menaiki kereta tambang yang tidak aman. Karena itu adalah cara tercepat untuk sampai ke kota Crossroad. Oke, semuanya sudah siap. Let's go! Tidak butuh waktu lama bagi Rokan untuk sampai ke kota Crossroad. Tapi, karena jalur yang dia lewati adalah rel kereta tambang yang berbelok-belok dan penuh getaran, Rokan sampai dibuat mabok kendaraan. Penjaga gerbang yang melihat orang asing mendekat coba meminta identitas Rokan. Tapi karena Rokan sedang mabuk, dia tidak bisa menanggapi perkataan dari penjaga gerbang. Kepalaku pusing. Rasanya ingin muntah. Siapa lagi perempuan yang terus-terusan berteriak ke arahku itu? Kata Rokan. Karena gerak-gerik Rokan yang terlihat aneh, penjaga gerbang menganggap itu sebagai ancaman dan segera menembakkan anak panahnya untuk menjatuhkan Rokan. Rokan masih bisa menghindari anak panah itu dan membalas dengan pukulan yang sempat membuat penjaga gerbang itu ketakutan. Rupanya, Rokan tidak bermaksud memukul perempuan itu. Dia hanya ingin menunjukkan cincinnya sebagai identitas. Dia adalah seorang investigator dari ras manusia. Dengan begitu, Rokan berhasil memasuki kota Crossroad, sekaligus menjadi player pertama yang menginjakkan kakinya di kota ketiga ini. Kota ini sangat indah dengan bangsa elf, dwarf, dan genom yang menjalani rutinitas dan bekerja sebagai pedagang di pusat kota. Namun ada satu hal yang menjadi masalah. Mereka membenci manusia. Entah atas dasar apa, ketiga ras ini membenci dan memandang rendah setiap manusia yang datang ke kota Crossroad. Jadi, sebelum dapat beraktivitas dengan normal di kota Crossroad, Rokan harus berusaha mendekati mereka, mendapat simpati dan kepercayaan ras lain sebelum bisa mendapatkan quest utama di kota ini. Misi Rokan untuk mendapat kepercayaan ketiga ras lain akan cukup panjang. Jadi, akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Sayang sekali di part ini tidak ada pertarungan atau battle epic yang disuguhkan. Mungkin di part selanjutnya kita bisa melihat skill kombinasi yang baru didapatkan Rokan. Rokan juga akan mengubah sifat merendahkan dari orang-orang di kota ini menjadi rasa kagum setelah melihat kekuatan berserker sejati.